Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang agak berbeda ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman mengenai merenovasi kamar mandi yang sudah berumur cukup tua ya 18 tahun. Nah, ini hasil dari renovasi kamar mandinya gitu ya. Kamar mandi ini tipenya kamar mandi kering dengan sekitar 2,5 sampai 5,5 meter dimensinya. Yuk tonton video ini sampai selesai. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kamar mandi ini harus direnovasi ya. Yang pertama tentunya karena pipa-pipanya sudah cukup tua, sehingga ada kebocoran di beberapa titik yang sudah tidak bisa diperbaikin karena titik-titiknya itu mungkin ada di bawah bathtub ini ya. Jadi agak sulit untuk dibongkar ya. Alasan yang kedua tentunya karena ingin penyegaran desain yang sudah tidak up to date ini. Kamar mandi yang lama ini menggunakan lantai granit ukuran 60 kali 60 dan dindingnya itu keramik dengan warna yang hampir sama yaitu coklat muda dengan ukuran 20 kali 25 cm. Desain kamar mandi ini cukup unik menurut saya karena di dua sisinya itu menggunakan kaca tempered ya. Sehingga view-nya bisa tembus langsung ke kamar tidur utama. Di sebelah kiri itu juga meja riasnya dibuat dari beton dengan bentuk minimalis ya, L saja seperti itu. Di sebelah kiri juga ada cermin yang cukup lebar dan di sebelah kanan itu shower box untuk kapasitas shower satu orang. Ya, ini di awal renovasi kita bisa lihat toilet dan bathtub kita menggunakan yang lama ya, tidak kita beli baru. Di sebelah sisi kanan ini kita tutup dengan plastik hitam full sampai ke plafon karena ini bersambung dengan ruang tidur utama ya. Nah, ini setelah dindingnya kita kelupas dan ini pemasangan granit di awal-awalnya nih. Ini penampakan renovasinya setelah beberapa hari kemudian ya. Bisa dilihat di sini bahwa granitnya sudah terpasang di beberapa sisi dari dinding. Khusus untuk sisi yang di belakang ini memang untuk mempercepat proses granit yang lama tidak dikelupas semuanya ya. Jadi dipasang langsung granit yang baru itu di granit yang lama. Nah, untuk itu memang membutuhkan semen yang bisa kuat menempel di granit yang lama ya. Jadi bukan semen biasa yang biasa kita gunakan untuk acian atau untuk lantai ya. Nah, ini di atas ada lubang untuk water heaternya dan di dinding di sebelah bathtub ini kita tambah tebalnya setebal satu bata ya, gunanya untuk bisa membuat lubang ini, lubang untuk alat-alat mandi sedalam 10 cm. Sekilas kita bisa lihat di atas ini ada lubang ventilasi ya untuk kesegaran udara. Bisa dilihat di sini view-nya memang sudah tembus sampai ke ruang tidur utama ya, menggunakan kaca tempered itu. Nah, ini di bawah sekilas ada meja riasnya, masih sama ya, tidak kita ubah. Ini hanya dindingnya aja yang di belakang cermin ini kita kelupas granitnya. Dan ini terlihat ada instalasi untuk kelistrikannya. Nah, ini kertas coret-coretan instruksi saya untuk tukang ya. Jadi instruksi untuk penempatan dan dimensi dari bathtub berikut itu boxnya untuk tempat-tempat sabun dan sebagainya yang menjorok ke dalam 10 cm. Kemudian ini view desain total dari kamar mandi dengan tipe walk-in shower yang saya desain. Ini penampakan kamar mandi yang sudah saya renovasi. Jadi setelah kita cari-cari desain yang cocok, akhirnya saya memutuskan menggunakan desain tipe industrial yang juga sedang tren ya saat ini. Jadi salah satu kekasan dari tipe atau view industrial ini adalah menggunakan material-material yang seperti beton expose atau semen expose ya. Kalau di sini saya menggunakan granit dengan corak atau nuansa beton atau batu ya berwarna abu-abu. Ukuran granitnya sendiri 60 kali 60 ya. Ini kamar mandi juga lebarnya 5,5 meter kali 2,5 meter kira-kira. Sehingga penggunaan granit yang lebar bisa menimbulkan kesan yang lebih luas.
Sebenarnya ingin menggunakan granit dengan ukuran yang lebih lebar 60 kali 120, namun kendalanya pada saat itu sudah mendekati lebaran dan yang ada stoknya hanya 60 kali 60. Keunikan dari desain kamar mandi yang saya renovasi ini, yang saya ingin sharing dengan teman-teman adalah ada 2 hal ya. Yang pertama mengenai desain showernya. Ya, di sini bisa terlihat bahwa desain showernya itu tidak menggunakan shower box lagi ya. Jadi kalau kita lihat desain yang lama itu menggunakan shower box, dari kaca tempered ya. Nah, untuk yang desain baru ini, banyak orang menyebutnya walk-in shower ya. Jadi hanya menggunakan satu sisi aja untuk, kaca temperednya. Satu sisi kaca tempered itu berfungsi sebagai divider ya. Jadi kita pasang, full dari atas plafon sampai ke lantai. Tebal kaca temperednya ini 10 mili sehingga kita buat pegangan di plafon itu, menggunakan aluminium dan juga di lantainya. Setelah terpasang seperti bisa dilihat di sini bahwa divider ini bisa menghalangi cipratan air dari sisi shower ke sisi meja rias ini. Ide dasar dari desain walk-in shower ini tentunya untuk memaksimalkan ruang gerak ya. Jadi kalau menggunakan shower box kan kita selesai mandi kita harus keluar dulu dari boxnya itu ya. Tapi kalau menggunakan walk-in shower kita bisa bebas bergerak langsung ke kiri atau ke kanan dari shower ini ya. Nah, bagaimana dengan cipratan air di sebelah kiri atau kanannya? Karena ini lebarnya cukup lebar ya, 1,5 meter, maka cipratan airnya juga sangat minimal. Ya, kita bisa dilihat di sini saya bergerak dari ujung satu sisi ke daerah bathtub bisa langsung. Untuk bathtub-nya sendiri kita menggunakan bathtub yang lama, hanya dipoles saja ya, dibersihkan. Namun untuk fitting-fitting dan kerannya kita beli baru karena yang lama sudah cukup lama umurnya, sudah berkarat dan tidak layak lagi untuk digunakan ya. Dimensi bathtub-nya ini sendiri sekitar 170 kali 70 senti dan kita pasang di box dengan lebar sekitar 90 senti ya. Bisa dilihat di sini ada taman kecil yang nantinya akan kita mungkin menggunakan tanaman artifisial aja. Untuk sirkulasi udara sendiri kita tidak menggunakan exhaust fan ya, tapi menggunakan lubang yang kita buat cukup lebar ini ya, sekitar 1,5 meter yang tembus langsung ke atap. Nah, keunggulannya adalah karena lubangnya cukup lebar sehingga udara cukup leluasa keluar masuk dan juga cahaya matahari ya. Cahaya matahari juga bisa ikut membantu untuk menerangi kamar mandi ini tanpa perlu menggunakan lampu. Sempat ada kendala mengenai tampias air hujan yang masuk, cuman sudah kita perbaikin sehingga tampias air hujan itu tidak masuk lagi ke dalam lubang ini. Sinar matahari yang masuk melalui lubang sirkulasi udara di atas ini memang kita manfaatkan seoptimal mungkin ya. Sehingga pada sisi dinding yang di sebelah kanan ini memang sejak awal pembangunan kamar mandi ini ya, belasan tahun yang lalu memang sudah kita buat tembus view-nya sampai ke kamar tidur utama ya. Jadi menggunakan sisinya itu menggunakan kaca tempered yang dibuat frame seperti ini ya. Itu ada dua sisi, sehingga memang view-nya bisa tembus langsung ke kamar tidur utama. Di sisi sebelah kanan dari bathtub ini juga kita buat box yang menjorok sedalam 10 sentimeter. Ya, gunanya untuk yang pertama untuk wall outlet ini listrik ya. Jadi kita bisa ngecas handphone pada saat kita menggunakan bathtub ini. Juga berfungsi untuk storage ya, storage untuk sabun mandi, sampo, bubble bath, dan lain sebagainya. Untuk fitting-nya sendiri kita menggunakan merek Toto di sini dengan, mixer ya, air panas di sebelah kiri dan air dingin di sebelah kanan. Dan ini juga ada hand shower-nya sehingga untuk kita mandi selesai berendam kita tidak perlu, keluar dari bathtub ini. Di dinding depan bathtub ini juga saya sudah siapkan, wall outlet untuk listrik ya, sehingga kedepannya saya akan pasang TV kecil di situ sehingga pengalaman untuk berendam di bathtub ini lebih menyenangkan tentunya. Nah, seperti saya infokan sebelumnya ya, bahwa keunikan kamar mandi ini ada 2. Yang pertama adalah mekanisme shower-nya yaitu menggunakan walk-in shower ya, tidak shower box.
Nah, yang kedua ini keunikannya adalah mengenai outlet dari shower ini ya. Kalau yang kamar mandi sebelumnya itu hanya didesain untuk satu orang yang bisa menggunakan shower. Untuk yang renovasi kamar mandi kali ini saya mendesain untuk bisa digunakan 2 orang sekaligus. Akibat dari desain itu menimbulkan tantangan tersendiri dari sisi outlet, airnya ya, dari sisi fitting untuk outlet airnya. Nah, ini saya inginnya ada 3 outlet, satu ke keran yang di bawah dan 2 lagi ke shower. Saya sudah cari untuk merek Toto itu memang ada ya yang keluarnya 3, tapi sifatnya switch ya atau, masing-masing outlet itu berfungsi tidak bisa digabung. Jadi hanya memilih outlet pertama, kedua, atau ketiga ya. Sedangkan yang saya inginkan itu, yang pertama itu bisa keluar dari yang bawah itu, dan yang kedua dan ketiga ke shower itu bisa berfungsi independen masing-masing. Bisa keluar dua-duanya atau salah satu ya, jadi sifatnya dan. Nah, itu nggak ada nih. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu, mekanisme mixer dengan outlet seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya bisa tunjukkan di sini ya, ada 2 shower. Shower pertama itu head shower dan shower kedua itu adalah hand shower, ya. Nah, di sini saya ingin 2 shower itu bisa berfungsi keluar airnya masing-masing atau bersamaan. Solusinya adalah saya membeli produk Toto dengan mixer 2 outlet seperti ini. 2 outlet itu seperti apa fungsinya? Nah, ini satu outlet bisa ke bawah ya, ke keran ini biasanya untuk mengambil air wudhu, dan satu outlet lagi itu ke atas menggunakan tombol ini, switch-nya ya. Dan air yang keluar itu masing-masing bisa dimixer menggunakan ini yang di tengah ini, ya, air panas dinginnya. Nah, yang ke kiri itu kita split ya, pipanya setelah ke atas, yang kiri itu untuk mengontrol head shower, bisa dibuka untuk kapasitas satu orang, yang di sebelah kanan itu juga bisa dibuka untuk hand shower, atau keduanya bisa dibuka sekaligus, jadi masing-masing ini independen. Nah, ini yang switch yang nggak ada nih di pasaran dengan model seperti ini gitu ya. Dengan ini dibuat bersamaan, maka kapasitas showernya itu bisa untuk 2 orang sekaligus. Ini kita buka ya. Air keluar dari satu outlet di bawah nih, kemudian kita switch ke atas. Nah, ini belum keluar airnya karena dua-duanya keran masih kita tutup ya. Kalau ini kita buka, ini head showernya keluar ya, head showernya keluar. Dan kalau yang untuk sana ya, untuk yang hand shower, kita bisa buka independen juga di sini ya. Nah, ini airnya keluar. Jadi sifatnya dan ya. Outletnya itu yang kedua dan ketiga itu bisa dan atau gitu. Jadi bisa independen. Nah, itu yang kemarin cukup sulit juga kita membuat simulasi untuk plumbingnya ya. Cuman ya akhirnya berhasil juga gitu. Untuk grillnya bawah ini kita menggunakan yang tipenya panjang ya. Untuk outlet ini 60 cm dengan lebar kira-kira 7 cm ya. Untuk toilet juga kita menggunakan toilet yang lama ya, menggunakan toilet yang lama. Cuman tutupnya kita ubah dan kita ganti yang sudah built-in dengan jet showernya gitu. Nah, untuk ini meja rias ini juga dari meja rias yang lama ya. Wastafelnya juga Toto juga dari yang lama, cuman ya itu tadi fittingnya kita ubah. Bentuknya masih sama seperti yang lama, bentuknya seperti ini ya. Kita pengen model klasik ya, mau apa, cross begini, silang, air dingin, air panas. Terus ini nanti banyak aksesoris juga bisa di sini. Cermin juga bisa menggunakan menggunakan cermin yang lama ya, tidak kita ganti dari kamar mandi yang lama. Di situ ada outlet listrik untuk hair dryer dan sebagainya. Dan di bawah ini nanti rencananya akan saya buat sendiri untuk lemari ya, lemari untuk bisa menyimpan handuk dan alat-alat mandi yang lain. Dan ini sifatnya, rencana saya sifatnya portable, jadi dia tetap menggantung ya dari bawah supaya tidak langsung kena air. Jadi sifatnya melayang tapi
tidak dibuat permanen, jadi nanti mungkin saya akan gunakan roda di situ. Jadi bisa digeser dan bisa dikunci rodanya sehingga dia bisa tidak bergeser. Itu sekilas mengenai kamar mandi yang sudah saya renovasi. Oh ya, yang terakhir ini saya kerjakan sendiri ya. Membuat gantungan baju juga sama dari produk Toto juga, cuman agak deg-degan juga karena saya ngebor sendiri nih ya. Jadi menggunakan dua mata bor yang berbeda, satu mata bor untuk granit ya. Begitu dia sudah tembus granitnya sedalam 1 cm, kita ganti mata bornya dengan mata bor beton ya gitu. Jadi ini cukup deg-degan karena ya granit kan sangat mudah pecah ya. Jadi kalau pecah agak-agak sulit nih karena udah dipasang dengan baik seperti ini gitu. Nah, challenge saya selanjutnya tentunya membuat bor untuk bracket di TV nanti ya, di daerah sana nih. Mudah-mudahan tidak ada kendala juga. Proyek saya selanjutnya adalah tadi ini untuk lemari penyimpanan di sini. Ya, demikian mungkin sharing dari saya untuk renovasi kamar mandi yang sudah saya kerjakan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua membuat kamar mandi dengan model walk-in shower yang bisa digunakan untuk 2 orang sekaligus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel saya. Terima kasih.